Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, jenderal bintang 1 hingga bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia. Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu Anies disebut siap menghadapi dua lawannya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, jenderal bintang 1 hingga bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua.
Ia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor. Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group, Aryo Ardi, dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat Capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia. Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu Anies disebut siap menghadapi dua lawannya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat Capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia, sehingga berdampak pada persoalan investor. Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo
dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat Capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia. Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu Anies disebut siap menghadapi dua lawannya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin
Muhammad Syaugi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan, tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Ia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat Capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor. Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024.
Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat Capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat Capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat Capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang Capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap Capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia. Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan Capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan.
Dikatakan Chowki, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Chowki, jenderal bintang 1 hingga bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Mohaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang, ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program, dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group, Aryo Ardi, dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Mohaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group, Aryo Ardi, dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Mohaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Mohaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang, ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program, dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group, Aryo Ardi, dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group, Aryo Ardi, dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang, ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program, dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group, Aryo Ardi, dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Muhaimin, Amin, Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkap capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Apakah tentang pembangunan kekuatan TNI? Apakah problem Laut Cina Selatan? Apakah masalah anggaran? Apakah masalah-masalah yang lain? Itu semua sudah kita berikan masukan kepada tim debat, tambah dia.
Dia meyakini, dari masukan tersebut Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Mohaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies. Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 akan kembali digelar KPU pada hari ini, Minggu 7 Januari. Debat khusus untuk calon presiden ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Segala persiapan sudah mulai disusun masing-masing kubu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disebut menerima masukan dari 125 Jenderal Purnawirawan Polri. Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi menyebut 125 Jenderal Purnawirawan Bintang 1 sampai 4 itu berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri. Sejauh ini sejumlah topik telah didiskusikan. Kubu Amin juga mengaku tak khawatir jika ada capres lain yang khusus membidangi pertahanan, yakni Prabowo Subianto. Bagi pihaknya yang terpenting Anies telah mempersiapkan debat ini. Sementara itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disebut menguasai tema di debat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan tema debat kali ini merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Budiman pun memastikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam persiapan debat ketiga ini. Di sisi lain, kubu capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim telah menyiapkan materi terbaik untuk menghadapi debat ini. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan kesiapan Ganjar juga diperkuat dengan pengalaman dan penggemblengan yang diterima selama menjadi kader PDIP. Seperti diketahui, Ganjar sempat menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor.
Tim Kampanye Nasional atau TKN calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meyakini capres jagoannya akan menguasai materi debat kedua capres. Diketahui bahwa debat kedua capres tersebut akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan debat capres nanti akan jadi ajang Prabowo dalam meyakinkan masyarakat. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo sangat menguasai tema debat yang kedua. Debat mendatang ia klaim akan menjadi ajang kubunya berbicara dengan rakyat. Nantinya Prabowo juga akan menyampaikan gagasan, visi misi program dan bagaimana rasionalitasnya. Hal itu diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Terlebih, Habibur Rahman juga menegaskan bahwa tema debat capres kedua nanti erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Prabowo Subianto di pemerintahan. Adapun tema yang dimaksud yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Menurut Habibur Rahman, penguasaan Prabowo terhadap tema debat selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan begitu, Habibur Rahman menegaskan tidak ada arahan atau kisi-kisi khusus dari TKN untuk Prabowo menghadapi debat mendatang. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group, Aryo Ardi, dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui, media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu